Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di tutorial seputaran kelas Google Chrome atau Google Classroom. Kemarin di video yang sebelumnya saya sudah upload video yang pertama dan ada beberapa respon dari teman-teman, ada pertanyaan. Dan video kali ini kita akan, insya Allah ada 3 atau 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana kita mengelola kelas ini biar tampilannya lebih menarik. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita mengundang siswa kita biar bisa masuk ke kelas yang sudah kita buat. Kemudian yang ketiga adalah gimana cara kita untuk melihat sudah berapa siswa yang sudah masuk di kelas yang sudah kita buat. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat mungkin nanti kita akan lanjut ke bagaimana cara kita memberikan tugas. Nah, fitur apa aja yang ada di Google Classroom ini. Oke, kita mulai aja. Yang pertama adalah bagaimana kita cara melihat kelas lain yang sudah kita buat. Misalkan kemarin misalkan ada satu guru, dia mengajar di 2 kelas. Otomatis dia harus bikin 2 kelas. Nah, sedangkan tampilan yang kemarin terakhir kita tampilkan adalah seperti ini. Jadi ini adalah satu kelas. Gimana cara kita melihat kelas yang lainnya yang sudah kita buat? Sangat gampang sekali caranya. Ke sini arahin kursornya ke sini ya, strip ada 3 strip di sini, kemudian klik pilih kelas, maka akan muncul ke kelas-kelas yang lain. Untuk melihat berapa siswa yang sudah login, yang sudah bergabung di kelas yang sudah kita buat, itu bisa dilihat di sini. Karena kemarin kita belum mempraktikkan gimana siswa untuk login, jadi di sini nggak ada siswa yang login ya, masih 0. Sedangkan kelas yang lain sudah terisi, yaitu ada 15, kemudian 10 di sini, kemudian di sini ada 16 juga. Oke. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk mengundang siswa untuk masuk di kelas yang ini. Caranya seperti ini, kita klik kelasnya, kemudian pilih ke anggota. Nah, di siswa ini, cara yang pertama ini adalah cara mengundang siswa menggunakan email. Jadi, kita sebagai guru di sini atau yang punya kelas di sini, kita harus tahu email siswa kita satu persatu. Seperti ini, tambahkan, kemudian ketik emailnya, kemudian undang. Seperti itu ya. Ketik emailnya, kemudian setelah selesai ketik email, kemudian klik undang. Maka otomatis nanti akan terundang siswa kita nanti. Kemudian yang cara kedua yang lebih gampang adalah dengan cara kita share kode kelas kita. Di sini ada kode kelas. Ini yang harus kita share ke siswa kita. Bagaimana caranya? Kita coba tunjukkan sedikit. Di sini saya akan coba login dengan akun yang lainnya ya. Saya coba ganti akun di sini. Oke. Di sini saya tulis Google Classroom. Kemudian masuk ke sini. Ini adalah cara siswa untuk masuk ke Google Classroom. Di sini ada check-in, bisa langsung Google Classroom atau langsung go to Classroom langsung ya. Maka yang harus dilakukan siswa tidak jauh beda dengan guru. Setelah masuk ke halaman ini, maka di pojok sebelah sini tanda plus di sini, klik. Nah, di sini perbedaan antara guru dengan murid. Kalau kemarin guru itu buat kelas, sekarang kalau sebagai siswa yang harus dilakukan adalah gabung ke kelas. Klik gabung ke kelas, kemudian isi kode yang sudah di-share sama guru. Misalkan di sini saya contohkan adalah kode yang ini saya isikan ya. Saya isi di sini, kemudian gabung. Nah, kita sudah tergabung di Google Classroom, yaitu 11 multimedia dengan mata pelajaran pemrograman dasar. Kelas ini nanti akan berbeda. Misalkan kita coba lihat
ke kelas lagi. Nah, ini sudah terisi satu siswa karena tadi kita udah login di sini, udah bergabung di kelas ini. Satu siswa. Coba kita lihat, kemudian kita lihat anggota di sini, maka akan terlihat di sini adalah anggota dari kelas yang sudah kita buat tadi. Seperti itu ya. Jadi seperti itu cara login, cara melihat kelas yang lainnya. Ini kemudian kita mau pindah kelas, kita klik di sini, kemudian pilih kelas. Maka ini akan ditampilkan kelas-kelas yang lain. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita mengelola kelas ini. Misalkan di sini ada 11 multimedia dengan mata pelajaran pemrograman dasar, tapi ikonnya di sini kayak ikon jurusan masak-masak ya, kayak jasa boga. Ini temanya bisa kita ganti. Caranya pilih tema, kemudian kita bisa apakah umum, kemudian bahasa atau sejarah, matematika atau sains, seni, olahraga, atau yang lainnya. Karena ini adalah pemrograman dasar, jadi lebih ada matematika sama komputer. Jadi kita pilih yang sesuai ya. Misalkan kita pakai gambar ini, kemudian pilih tema kelas. Ya, maka otomatis tema kelas akan. Atau kita bisa upload foto. Upload foto ini adalah kita ngambil gambar dari komputer kita. Misalkan ada foto bersama untuk kelas itu, bisa kita gunakan sebagai temanya. Misalkan saya contoh seperti ini. Kita cari gambar dulu. Misalkan saya pakai ini, kemudian open. Proses upload kita tunggu sebentar. Ya. Jadi di sini kita bisa crop lebih besar lagi. Maka pilih tema kelas. Maka secara otomatis tema kelasnya akan berganti. Jadi seperti itu cara mengelola kelas Google Chrome ini. Kemudian untuk pemberian tugas, di sini ada tugas, klik tugas, kemudian buat tugas. Tugasnya apakah berbentuk tugas biasa, tugas kuis, pertanyaan, atau kita cuma memberikan materi. Misalkan, sekarang kita kasih mereka tugas. Judul tugasnya misalkan membuat program animasi. Kemudian di sini ada petunjuk, buatlah program animasi 2D seperti itu. Kemudian di bawah ini bisa kita tambahkan apakah berbentuk file atau video ya. Misalkan berbentuk file upload dari perangkat Anda. Kemudian kita kasih gambar ini, upload. Nah, maka filenya akan terupload di sini. Dan di sini kita bisa mengatur. Siswa dapat melihat file, siswa dapat mengedit file, atau buat salinan untuk setiap siswa. Jadi kita pilih siswa dapat melihat file di sini. Kalau ini tergantung dari guru masing-masing maunya seperti apa ya. Kemudian di sini kita bisa memberikan poin. Poin tertinggi 100, atau ini bisa kita ganti misalkan 70 atau 78 atau 79, itu terserah. Kemudian batas pengumpulan. Di sini kita misalkan batas pengumpulannya adalah 1 minggu. Bisa kita pilih, berarti kalau sekarang tinggal tanggal 11, maka pengumpulannya itu tanggal 18. Seperti itu. Kalau semua sudah terisi dan sesuai dengan keinginan kita, maka kita pilih tugaskan. Ya, sudah terkirim ya. Ini contohnya. Ini tugasnya diberikan kepada satu anggota karena ada satu siswa yang bergabung di kelas ini. Kalau emang ada 18, nanti di sini akan berganti menjadi 18 diberikan. Kemudian bagaimana siswa bisa menjawab?
kita beralih ke akun siswa seperti ini. Misalkan ini sudah kelihatan. Dia membuat program animasi. Ini judul besarnya adalah membuat program animasi. Kemudian di sini ada untuk petunjuknya adalah buatlah program animasi 2D dengan poin yaitu 79. Tugasnya bisa kita kerjakan di Word. Kemudian kita lampirkan di sini. File. Pilih dari perangkat Anda. Upload. Ya. Ini untuk cara pengumpulan tugas ya. Tugasnya bisa dikumpulkan di sini, kemudian serahkan. Jadi siswa udah melakukan pengerjaan tugas. Kemudian kita coba lihat lagi di akun guru di sini. Oke. Ini tugas yang sudah kita berikan, kemudian kita coba klik. Nah, di sini diserahkan satu. Jadi sudah ada satu yang ngumpul. Kita klik di sini. Nah, ini yang sudah menyerahkan adalah ini. Kemudian nilainya adalah 79. Jenis maksudnya di sini adalah tugas yang dikumpulkan adalah seperti ini. Bisa kita klik di sini. Ini bentuk tugas yang dikumpulkan tadi oleh siswa dari ini nata foto ya. Jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu. Semoga video ini bermanfaat, semoga dapat dimengerti. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di komentar. Kalau suka dengan video ini silakan di like, kemudian kalau nggak suka silakan di unlike ya. Sekian tutorial Classroom untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.